Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fabiola dari kelas 12 MIPA 2. Di video ini saya akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Oke, seperti yang sudah dijelaskan pada thumbnail, kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Materi ini merupakan salah satu materi dari mata pelajaran matematika wajib. Baik, pengertian dari turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya menurut aturan yang telah ditetapkan. Maksudnya seperti apa? Untuk lebih pahamnya kita langsung masuk aja ke rumusnya. Baik, rumus yang pertama itu ada eksponen konstanta. Maksudnya apa? Maksudnya ini kan rumusnya terdapat rumus seperti ini ya. Jadi suatu konstanta akan bernilai 0 jika diturunkan. Jadi nilai ini tuh tidak memiliki variabel, hanya koefisiennya aja gitu. Misalnya diberikan contoh soal fx nih ya, fx sama dengan 500. Nah, tuh gede ya angkanya. Nah, berarti turunannya berapa dari 500? Berarti turunan dari 500 adalah 0 gitu. Jadi mau berapapun angka si ininya nih, dengan catatan tanpa ada variabel itu akan menghasilkan turunan 0. Oke? Seperti itu. Dan ini contohnya fx 17 turunannya berarti 0 gitu. Oke? Selanjutnya ada rumus turunan aljabar yang dia memiliki variabel nih, agak lebih tinggi sedikit ya levelnya dari yang tadi. Jadi jika variabel x diturunkan terhadap x akan menghasilkan 1. Maksudnya seperti apa? Jadi dia ini si koefisiennya itu sudah memiliki variabel ya. Contohnya di situ terdapat fungsi 2x. Nah, turunannya berapa nih dari si ini? Turunannya berarti sesuai dengan rumus, berarti turunannya adalah si koefisiennya aja. Koefisiennya berapa? 2. Berarti turunan dari 2x adalah 2. Misalnya seperti ini contoh yang kedua, 5x min 3. Turunan berapa tuh? Nah, ini gabungan dengan yang rumus sebelumnya ya. Turunan dari 5x tadi berapa? Kalau sesuai dengan rumus berarti 5, karena dia hanya si koefisiennya aja ya. Nah, min 3. Nah, ini nih tuh. Nah, itu apa tuh? Turunannya berapa? Turunannya adalah 0 karena dia merupakan konstanta gitu. Jadi, turunan dari 5x min 3 sama dengan 5 gitu. Oke, rumus selanjutnya ada eksponen berpangkat. Rumusnya seperti ini dan di sini terdapat contoh soalnya. Mari kita kerjakan. Jadi di sini ada fx sama dengan 3x maka 3. Berarti turunannya berapa? Turunannya mari kita hitung ya. Kita tulis, oke. Di sini kalau terdapat soal seperti ini, langsung saja kita mengalihkan si pangkatnya ini dengan koefisien yang sebelum variabel ya. Koefisien tuh berarti berapa? 3 kan? Nih, ini. Oke, jadi si 3 ini dikali dengan ini. Nah, dikali dengan ini. Jadi 3 dikali 3 berapa? 9 kan? 9. Nah, sesuai rumus nih, benar kan? Ya. Nah, 9 tadi dia variabelnya apa? X. Nah, pangkatnya berapa nih tadi? 3. Rumusnya pangkat dikurang 1 kan? Pangkat kurang 1 berarti berapa? Pangkatnya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti 9x pangkat 2 gitu. Nah, berarti turunan dari 3x pangkat 3 adalah 9x pangkat 2 gitu. Udah mulai paham ya? Udah mulai masuk lah gitu yang dimaksudkan dengan si turunan fungsi aljabar ini gitu. Selanjutnya kita akan membahas rumus tentang pertambahan dan pengurangan. Jadi ini sebenarnya sama aja sih kayak yang tadi, cuma ya lebih beragam aja, ada yang pertambahan dan ada yang pengurangan. Di sini terdapat contoh soal 2x pangkat 2 min 5x plus 1. Turunannya berapa nih? Turunan dari si gx ya berapa tuh? Turunannya tadi 2x pangkat 2
pangkat dikali koefisien berapa jadinya? 4x. Betul. Nah, 2 kurang 1 kan 1, nggak usah ditulis pangkatnya nggak apa-apa, jadi 4x. Nah, min 5x, berarti tadi berapa? Kalau mengikuti rumus yang sebelumnya, yang mana tadi ya? Ini berarti cuma 5 ya, sesuai dengan ini. Nah, ini kan cuma 2 ya, cuma 2. Nah, berarti di sini hanya 5 gitu. 5 atau min 5x? Min 5x ya, karena ini tuh si min ini punya si ini 5x. Jadi min 5 ya, bukan 5 doang, salah nanti kalian. Jadi jawabannya 4x min 5. Nah, 1 nih tadi apa? Konstanta kan? 0. Nih 0 berarti ditambah 0. Kalau kalian mau tulis lagi jadi 4x min 5 gitu caranya. 0-nya nggak usah ditulis lah, langsung aja dihilangkan gitu, oke? Selanjutnya ada rumus hasil kali. Nah, kalau ini agak rumit sedikit ya, tapi nggak apa-apa kok, kalian bisa. Nah, sebelumnya kalian harus menentukan mana yang U, mana yang F ya. Jadi yang U itu yang ini. Pasti yang pertama yang U ya gitu. Terus yang F itu yang kedua, yaitu yang ini. Nah, langsung aja kita turunin dulu. 2x plus 3, berarti turunannya adalah 2. Oke, turunannya adalah 2. 5x plus 4, turunnya berapa? 5. Oke, karena ini konstanta, ini konstanta gitu, 0 kan ya. Langsung kita masuk ke rumusnya. Rumusnya tadi mana nih? Turunan U tadi berapa? 2 dikali V. V-nya ini yang sesuai soal ya, bukan yang udah diturunkan. Hati-hati kalian takut terbalik gitu ya. Terus habis itu U. Nah, ini juga U soal, bukan U turunan, oke? Dan selanjutnya V turunan. V turunan berapa tadi? 5 dikali 5. Oke. Langsung saja kita kali pelangi ya, seperti cara yang sudah pernah kalian pelajari pada kelas 10 dan 11 gitu ya. Nah, 2 kali 5x, 10x. 2 dikali 4, 8. Dan ini 2x kali 5, 10x. 3 dikali 5, 15. Langsung saja kita samakan mana yang variabel, mana yang tidak memiliki variabel. 10x tambah 10x sama dengan 20x. Tambah 8 tambah 15 sama dengan 23. Jadi jawaban dari turunan ini adalah 20x ditambah 23. Selanjutnya rumus yang terakhir ya, yang hasil bagi. Nah, sama seperti yang perkalian tadi, kita cari turunan dulu. 1 turunannya 0 ya, 0. Dan 5x plus 2 turunannya adalah 5. 5 ini ya, ini 5. Ini U, ini V, oke? Ayo langsung saja kita sesuaikan dengan rumus ya. U turunannya itu 0. Oke, dikali V. V-nya 5x plus 2. Oke, 5x plus 2 dikurang U-nya berapa tadi? 1 ya. Dikali V turunan. V turunannya adalah 5 gitu. Per V pangkat 2. V-nya tadi berapa? 5x plus 2. 5x plus 2 pangkat 2. Nah, tuh gimana tuh caranya tuh ya? Agak rumit juga ya tuh. Jadi sebenarnya caranya sama aja kayak yang sebelumnya ya. Jadi caranya itu kita harus mengalihkan seperti yang sebelumnya gitu ya, kali pelangi gitu ya. Ini aku tulis di mana ya? Aku tulis di sinilah ya. 0 dikali 5x sama dengan 0 ya. 0 ditambah 0 dikali 2, 0 juga ya, 0. Min 1 kali 5, min 5 ya. Dibagi, aduh nggak muat. Aku tulisnya baginya gini aja ya. Nah, bagi 5x tambah 2 pangkat 2. 5x tambah 2 pangkat 2. Nah, tuh gimana ya caranya? Caranya, ini aku lanjut di sebelah sini. Tadi ini kan yang bagian atas ya.
0 tambah 0 kan 0, nol sama min 5, berarti hasilnya adalah min 5. Min 5 per, tadi dia ini ya perannya 5x plus 2 pangkat 2, berarti jadi 5x plus 2 pangkat 2. Nah, itu turunannya. Jadi, turunan dari 1/5x plus 2 adalah min 5/5x plus 2 kuadrat. Oh ya, untuk membaca tulisan ini nih, kayak seperti ini, terus seperti ini, itu tuh namanya U aksen dan V aksen gitu ya. Ya nama lain dari si turunan gitulah ya. Kalau kita kan nyebutnya U turunan. Nanti di MTK kita bisa menyebut dengan U aksen dan V aksen. Kalau ini F berarti ini ada kutip di sini berarti F aksen gitu ya. Kalau ini kan turunan pertama. Nah, kalau turunan kedua sama aja, cuma bedanya kalau turunan kedua itu dia beda di pangkatnya. Maksudnya gini, ini kan namanya turunan ke-1 ya. Nah, turunan ke-1 kan. Ya kan, kalau turunan kedua berarti ini tambahin aja gininya kayak gitu. Gitu. Caranya sama aja, diturunin terus gitu. Pokoknya kalian harus perhatikan yang ditanya itu turunan pertama atau turunan kedua gitu. Kalau turunan pertama ya berarti kayak begini nulisnya, kalau turunan kedua berarti nulisnya kayak gini. Begitu. Oke, sekian dari aku. Semoga apa yang aku jelaskan bisa bermanfaat dan bisa cepat dipahami oleh teman-teman semua yang sudah menonton video aku. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.